Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, dan para pendengar setia Radio Mahardika FM yang saya hormati pula dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan sore hari ini, Kamis tanggal 3 September tahun 2020, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar. Laporan disusun hingga pukul 12.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan tentang data kasus suspek atau diduga. Kasus suspek hari ini adalah 1 orang atau tetap. Kemudian yang pindah kasus kosong atau nihil. Kasus suspek yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan maupun di rumah isolasi atau di rumah sakit yang lain kosong atau nihil. Kasus suspek meninggal dunia adalah 1 orang atau tetap. Kumulatif kasus suspek discarded adalah 239 orang atau tetap. Kasus suspek hasil PCR negatif yang sembuh kumulatifnya adalah 233 orang atau tetap. Dan kumulatif discarded meninggal dunia hasil PCR-nya negatif adalah 6 orang atau tetap. Yang kedua adalah data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Dan kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang atau tetap. Yang ketiga, data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 63 orang atau bertambah 11 orang pada hari ini. Kontak erat yang pindah kasus adalah kosong atau nihil. Dan kontak discarded kumulatifnya selesai isolasi mandiri 14 hari adalah 881 orang atau tetap. Yang keempat adalah laporan tentang data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 128 orang. Hari ini bertambah 1 orang. Kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 104 orang. Hari ini bertambah 12 orang. Kasus konfirmasi isolasi yang diisolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 12 orang. Isolasi di rumah sakit lainnya adalah 3 orang. Isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 2 orang. Dan isolasi di gedung atau di rumah isolasi pemerintah Kota Blitar adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 7 orang atau tetap. Selanjutnya saya sampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19 Kota Blitar. Tentang yang pertama, kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Ada informasi baru, yaitu yang pertama, seorang perempuan berusia 34 tahun dari Kelurahan Bendogerit dalam kondisi hamil, usia kehamilan 33 hingga 34 minggu, diperkirakan demikian. Pada tanggal 1 September yang lalu, yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit swasta Kota Blitar dengan keluhan nyeri ulu hati dan mempunyai riwayat batuk pilek selama 2 minggu yang lalu. Kemudian dilaksanakan pemeriksaan rapid test dengan hasil reaktif. Pada tanggal 2 September 2020 telah dilaksanakan pemeriksaan PCR dan hasilnya positif COVID-19 atau konfirmasi. Pada tanggal 3 September hasil itu keluar. Saat ini, berarti hari ini ya, pada tanggal 3 September hari ini hasil PCR-nya telah keluar dan hasilnya positif atau konfirmasi. Saat ini yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Informasi baru yang kedua adalah konfirmasi pada tanggal 2 September kemarin, sebanyak 12 orang telah dinyatakan sembuh
dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pindahan dari kasus suspek. Seorang perempuan berusia 12 tahun, masih anak-anak menuju remaja, dari Kelurahan Gedok, yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Gedok. Yaitu di sana ada seorang perempuan berusia 35 tahun. Yang kedua adalah seorang laki-laki berusia 57 tahun dari Kelurahan Gedok pula. Yang ketiga adalah sebanyak 4 orang merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Tanjung Sari. Di sana ada seorang tenaga kesehatan perempuan berusia 40 tahun, yaitu seorang laki-laki berusia 48 tahun, seorang laki-laki berusia 20 tahun, seorang laki-laki berusia 16 tahun, dan seorang perempuan berusia 58 tahun. Yang keempat adalah sebanyak 4 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Bendo. Di sana ada seorang tenaga kesehatan pula perempuan berusia 33 tahun, yaitu seorang laki-laki, 4 orang tadi ya, yaitu pertama seorang laki-laki berusia 2 tahun, kemudian seorang laki-laki berusia 33 tahun, kemudian seorang perempuan berusia 26 tahun, dan seorang laki-laki berusia 26 tahun. Alamat yang terakhir ini ber-KTP di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dan di Kota Blitar berdomisili di Kelurahan Bendo. Kemudian ada laporan terkait dengan kasus kontak erat. Baik. Kasus kontak erat yang informasi barunya adalah pertama, hasil tracing dan testing pada tanggal 3 September hari ini didapatkan 11 orang kontak erat. Baik. Yang selanjutnya dilaksanakan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan rincian sebagai berikut. 1. Sebanyak 10 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Kalampok. Di sana ada seorang laki-laki berusia 39 tahun. Yang kedua adalah sebanyak 1 orang kontak erat dari kasus konfirmasi di Kelurahan Bendogret. Di sana ada seorang perempuan berusia 34 tahun. Sementara demikian Mbak Kirana yang bisa saya sampaikan. Ya, dokter, ada satu tambahan kasus ini merupakan ibu hamil ya dokter ya. Iya. Resiko atau mungkin tingkat kesakitan yang dialami ibu hamil ketika terkonfirmasi COVID-19 ini apakah juga sama tingginya dokter ketika yang terkonfirmasi ini adalah usia lanjut atau mereka yang memiliki penyakit penyerta? Iya. Memang secara teori dan hasil dari penelitian maupun referensi yang lain, bahwa yang paling utama diwaspadai adalah lanjut usia, yaitu 60 tahun ke atas. Kedua, orang dengan penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian penyakit jantung, penyakit paru-paru, sesak nafas, asma, mungkin TBC, kemudian penyakit organ vital lainnya seperti penyakit jantung lainnya seperti pembesaran jantung, mohon maaf, kemudian sakit penyumbatan pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner, termasuk juga penyakit organ vital lainnya, ginjal, hati, penyakit gangguan imun, gangguan pertahanan tubuh seperti HIV/AIDS. Itu sangat berbahaya jika kena corona. Mudah sekali menjadi buruk. Nah, untuk ibu hamil
kalau ibu hamil ini kondisinya fit, sehat, Ya. insya Allah jika satu dia patuh, kemudian dikelola dengan sebaik-baiknya oleh dokter, dan pengelolaan juga sebaik-baiknya sebenar-benarnya, insya Allah masih lebih harapan besar untuk sembuh. Oke. Dan ketika ibu hamil ini sehat, meskipun di dalam tubuhnya ada virus, ini tidak akan mengganggu kesehatan bayinya yang ada di dalam kandungan ya dokter? Tidak, karena penularannya melalui droplet ya. Jadi ke saluran nafas. Iya. Sedangkan bayi yang dikandung, janin yang dikandung kan saluran nafasnya masih di dalam kandungan. Ya, baik, benar dokter. Oke, kemudian dokter, kalau kita lihat beberapa kasus kan memang ini diketahui dari pemeriksaan di rumah sakit swasta seperti itu. Ketika seorang nakes diketahui baru saja menangani pasien konfirmasi, berarti tenaganya yang harus dikarantina ya dokter ya? Iya. Ini kemudian untuk rumah sakitnya sendiri ada kewajiban untuk melakukan sterilisasi atau bagaimana dokter? Iya, selalu. Itu adalah prosedur tetap bagi setiap rumah sakit. Jadi karena rumah sakit itu tempat orang sakit, apapun, dalam hal ini musim atau pandemi COVID, maka juga tidak mengkecilkan kemungkinan di sana ada potensi pasien yang hadir, entah sudah diketahui atau dicurigai, disuspek, diwaspadai, atau mungkin juga yang belum sama sekali. Nah, disitulah rumah sakit yang pertama secara pengelolaan atau manajemen itu memperhatikan sterilisasi, baik sterilisasi ruangan, sterilisasi alat dan sebagainya, mebeler dan sebagainya. Jadi kantor itu maupun tempat pelayanan, termasuk sterilisasi pencegahan dengan APD bagi pelaksana tugas atau tenaga kesehatan maupun tenaga yang lain yang bertemu dengan pasien yang berpotensi menularkan atau pengunjung yang berpotensi menularkan virus corona, siapapun itu kan tidak ketahui. Itu yang pertama, jadi kewaspadaan tinggi, harus tinggi. Kedua, waktu-waktu sebelumnya kan banyak ditemukan pasien berbohong. Nah, disitulah letak ibaratnya risiko atau risiko dari pasien bohong. Oleh karena itu, walaupun pasien itu jujur atau kemudian pasien itu bohong, kita tidak tahu. Tahunya kalau bohong ketika pasien itu sakit, kemudian dirawat, ditanya penjelasan terkait riwayat sebelumnya yang mengarah ke COVID-19, yang bersangkutan bilang tidak, seolah-olah aman-aman saja. Ternyata sakit berikutnya, diperiksa berikutnya, akhirnya ada tanda-tanda dan oleh dokter diperiksa ke arah COVID-19, ternyata hasilnya positif. Disitulah baru ketahuan kalau bohong, ya kan? Nah, di situ maka kalau tenaga kesehatan atau insan yang ada di rumah sakit itu sudah perhatian banget terhadap perlindungan diri secara utuh, patuh, disiplin, prosedural, insya Allah ya kemungkinan tertular kecil. Tapi namanya orang tenaga kesehatan mungkin ada lelahnya, ada lupa karena kesibukan, jenuh. Itu yang perlu kita pikirkan atau kita perhatikan ya. Yang kedua, imun. Jadi tenaga kesehatan di rumah sakit itu imunitasnya harus tetap prima. Nah, ini kewajiban mereka termasuk pimpinan rumah sakit, manajemen memperhatikan itu. Itu imun ya, ketahanan tubuh. Ketiga ya tentu saja lelah dan stres. Nah, itu jadi kerja yang lebih dari kemampuan fisik untuk melaksanakan dan menerima beban itu harus dihindari. Jadi dia tidak boleh lelah, karena tenaga kesehatan yang terpapar virus corona kemudian hingga meninggal, kalau dibilang kurang vitamin, mereka kan orang-orang mampu. Artinya setiap hari memperhatikan hal itulah. Lebih ke
stres dan lelah. Ya, itu juga berpengaruh besar ya dokter Sangat terhadap besar, sangat kekebalan berpengaruh. kesehatan seperti itu. Iya. Tapi poin-poin tersebut yang disampaikan dokter tadi sudah menjadi perhatian oleh rumah sakit baik swasta dan daerah di Saya Kota kira Blitar sudah, karena mereka adalah beliau-beliau di sana adalah orang yang lebih teliti, lebih jeli, lebih pandai. Jadi ya tinggal itu tadi, karena tuntutan pekerjaan, rasa tanggung jawab, sehingga merelakan lelah itu. Dia teruskan karena rasa tanggung jawab. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga apakah kita, kalau kemarin lusa kita adalah 100 tenaga kesehatan dokter di Indonesia, telah disampaikan di surat kabar, media cetak maupun elektronik, maka akankah bertambah lagi yang gugur? Gitu. Kita harapkan tidak dokter ya. Kita harapkan tidak, sehingga ayo kita sama-sama benar. belani, yang belani diri sendiri, yang belani pihak lain, keluarga, warga sekitar, masyarakat, kerabat maupun tenaga kesehatan. Karena sebenarnya saling dokter ya, ketika kita disiplin menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Betul. Dengan menjaga diri, kita juga menjaga pihak lain. Oke, ya siap. Terima kasih Dokter Muklis. Sama-sama. Pemaparannya hari ini. Sehat selalu dokter. Amin. Sehat selalu juga Mbak Kirana. Terima kasih. Semoga besok masih bisa jumpa lagi dokter. Amin, ya. Baik.